Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andirani Fitrianingsi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 1929000054. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama, konsep dasar sistem. Yang kedua, konsep data. Ketiga, konsep informasi. Keempat, konsep dasar sistem informasi. Dan yang kelima, konsep manajemen. Dalam rangka untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah sistem informasi manajemen. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar sistem. Sistem merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan memiliki suatu tujuan yang sama serta bersama-sama dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun karakteristik sistem terbagi menjadi 10. Yang pertama, komponen. Komponen merupakan bagian penyusun sistem berupa nyata ataupun abstrak. Kedua, batas untuk membedakan suatu sistem dengan yang lain. Ketiga, lingkungan. Hal di luar sistem dapat merugikan dan dapat juga menguntungkan. Yang keempat, penghubung atau antarmuka berfungsi menjadi sarana komponen untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Kelima, masukan. Keenam, pengolahan. Sistem yang paling penting dalam mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna. Ketujuh, keluaran hasil dari komponen pengolahan. 8, sasaran atau objektivitas dan tujuan atau goals. 9, kendali atau kontrol, berfungsi untuk mengendalikan setiap komponen agar bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. 10, umpan balik atau feedback, diperlukan oleh kontrol untuk mengetahui adanya penyimpangan agar dapat dikembalikan pada kondisi normal. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Pengklasifikasian sistem dari berbagai sudut pandang terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem dilihat berdasarkan abstrak dan fisiknya. Kedua, sistem dilihat berdasarkan alamiah dan buatan manusia. Sistem alamiah terjadi melalui proses alam, contohnya revolusi bumi. Sedangkan sistem buatan manusia terjadi karena dirancang oleh manusia atau diciptakan oleh manusia. Misalnya itu sistem informasi. Ketiga, sistem yang dilihat berdasarkan tentu dan tidaknya fungsi-fungsi pada komponen-komponen sistem. Keempat, sistem yang dilihat berdasarkan tertutup dan terbukanya terhadap lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu konsep data. Klasifikasi data. Yang pertama, klasifikasi data berdasarkan sumber data terbagi menjadi 2. Yang pertama, data internal, dan yang kedua, data eksternal. Data eksternal memiliki 2 jenis, yaitu data eksternal primer dan data eksternal sekunder. Klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi 2. Data primer, data yang diperoleh secara langsung, dan data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung. Ketiga, klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan. Keempat, klasifikasi data berdasarkan jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kelima, klasifikasi data berdasarkan sifat data. Sifat data diskrit dan sifat data kontinu. Kemudian, nilai data. Suatu data bernilai harus memenuhi 3 ketentuan. Yang pertama, ketelitian data. Kedua, komparabilitas data. Ketiga, validasi data. Adapun pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan atau operasi yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengelolaan itu melibatkan manusia sebagai pelaksana dan dapat menyimpan data yang ada dari informasi pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu konsep informasi. Fungsi dan siklus informasi. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pemakai informasi.
Siklus informasi adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Tahapan input, proses, output disebut sebagai siklus proses informasi. Adapun jenis-jenis informasi, yang pertama, informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Ketiga, informasi berdasarkan lokasi kejadian. Keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Kelima, informasi berdasarkan penyampaian. Selanjutnya, nilai dan kualitas informasi. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya, dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan nilai efektivitasnya. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu konsep dasar sistem informasi. Komponen dan jenis sistem informasi. Jenis sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pemrosesan transaksi atau dikenal juga sebagai manajemen operasional karena mengumpulkan informasi yang relevan dan transaksi organisasi yaitu operasinya. Sistem informasi eksekutif memantau variabel manajerial dari area tertentu organisasi berdasarkan informasi internal dan eksternal. Sistem informasi manajemen melihat informasi umum organisasi dan memahaminya secara keseluruhan. Sistem pendukung keputusan berorientasi pada pengolahan informasi intra dan ekstra organisasi untuk mendukung manajemen perusahaan. Adapun komponen-komponen sistem informasi terdiri dari hardware, yaitu sistem informasi yang menggunakan perangkat keras seperti komputer, prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Software, program yang mengatur, mengolah, dan menganalisa data. Database, sistem informasi yang bekerja dengan data, lalu disusun dalam bentuk tabel dan file. Network, jaringan yang terhubung satu sama lain dengan banyak orang yang berbeda-beda dalam sebuah organisasi menggunakan sistem informasi yang sama. Prosedur, menggambarkan data tertentu yang diproses dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari sistem informasi yang dirancang. Adapun perencanaan sistem informasi adalah awal penentu tindakan mempresentasikan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengelolaan sistem informasi. Bentuk atau jenis sistem informasi diperlukan sesuai level manajemennya. Pertama, manajemen level atas untuk perencanaan strategi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dua, manajemen level menengah untuk perencanaan taktik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen level bawah untuk perencanaan dan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, operator untuk pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Penilaian sistem informasi. Fungsi utama dari penilaian sistem informasi adalah menyediakan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun keputusan. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu konsep manajemen. Manajemen berasal dari kata Prancis, yaitu management, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen merupakan sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Selanjutnya, bentuk kegiatan manajemen. Yang pertama, perencanaan strategis merupakan kegiatan manajemen tingkat atas. Perencanaan strategis adalah proses evaluasi lingkungan organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Yang kedua, pengendalian manajemen merupakan tindakan taktik atau tactical level, yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktik agar perencanaan strategis dapat dilakukan dengan berhasil. Ketiga, pengendalian operasi merupakan proses meyakinkan bahwa setiap tugas tertentu
telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun pengawasan manajemen, yang pertama, pengawasan menilai apakah setiap elemen atau unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, untuk menilai surat ataupun laporan apakah telah mendeskripsikan aktivitas yang aktual dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, sebagai penilai terkait pengontrolan aktivitas manajemen, apa sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif. Yang keempat, menganalisa apakah aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dan yang kelima, meneliti apakah aktivitas dijalankan seefisien mungkin. Sekian dari penjelasan saya mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.